إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah 1 Zulhijjah yang merupakan hari yang dijelaskan keutamaannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukup itu adalah merupakan tanda maka daya soe atau waktu atau bulan itu nareko engkaadan nafong Allah Subhanahu wa taala maka to peneritu hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaannya dan mensyariatkan ibadah-ibadah di dalamnya, maka cukup untuk menjelaskan bahwa itu adalah waktu yang sangat mulia. Dan Zulhijjah, terutama 10 pertama Zulhijjah, itu dijelaskan di dalam ayat maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Allah Subhanahu wa taala wal fajri wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, begitu pula Ibnu Zubair dan Mujahid, maka yang dimaksud di sini walayalin ashar yaitu 10 pertama Zulhijjah. Dan diterangkan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa huwa sahih, itulah yang sahih, yang benar. Maka ditaifung Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, wa'adzin fin nasi ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah kepada manusia agar mereka mendatangimu dengan cara berjalan kaki atau melaksanakan haji dengan cara berjalan kaki atau di atas kendaraan. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh untuk menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang diketahui. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah 10 pertama Zulhijjah. Kenapa 10 pertama Zulhijjah ini menjadi hari-hari yang afdal, hari-hari yang mulia? Narampi Bandritata, beliau mengatakan li'annaha tatadammanu ahamma au ummahat al-ibadat.
Karena hari-hari ini itu mencakup semua ibadah-ibadah yang penting, mulai dari salat, mulai dari puasa, mulai dari termasuk sedekah, dan yang paling penting haji masuk di sini di 10 pertama Zulhijjah, ibadah haji. Dan yang paling penting dari semua ini adalah tentu tauhid. Jadi rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tauhid, kemudian mendirikan salat, berpuasa, haji, zakat atau berinfak, ini tercakup di 10 pertama Zulhijjah. Itulah kenapa hari-hari ini menjadi hari yang paling afdal, yang paling mulia. Narekon ni, kalau kita mencari malam apakah yang paling mulia, maka jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Sebab narampi pun Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi kalau kita mencari hari yang paling afdal dari semua hari-hari dunia, maka yaitu hari 10 pertama Zulhijjah. Kalau kita ingin lebih detail lagi, yaitu hari yang ke-9, yaitu hari Arafah, ya. Dan termasuk hari yang ke-10 disebut dengan Al-Eid Al-Akbar, hari raya besar, ya. Maka itulah hari-hari yang terbaik dunia, lebih baik daripada hari-hari yang lain, walaupun di dalamnya ada Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya nareku melok ki mitai keutamaan ini atau waktu yang utama ini, selalu kita dianjurkan untuk banyak beramal. Laba iramalang, kita banyak mendengarkan penjelasan di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Perbanyak ibadah, perbanyak salatnya, salat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah di waktu yang mulia itu. Juga dengan 10 pertama Zulhijjah, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin bahagia, tuo senang lilino makotopan ratu mati ri akhirat. Kadifang Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dari mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, maka kami akan memberikan dia kebahagiaan. Jadi amal saleh dijelaskan di banyak dalil, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari salat, mulai dari puasa, sedekah dan haji bagi yang sedang melaksanakannya, maka itu adalah ibadah-ibadah inti yang semuanya tercakup di 10 pertama Zulhijjah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rampi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, oleh pengeluta Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam, dia gagaso, tidak ada hari, al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh di dalamnya melebihi daripada 10
Zulhijjah atau 10 pertama Zulhijjah. Qalu, sahabat mengatakan, walal jihad, bahkan mengalahkan jihad ya Rasulullah. Di mana seorang yang berjihad itu betul-betul ya penuh dengan pengorbanan. Nasa Nabi Muhammad SAW, walal jihad, bahkan mengalahkan jihad itu sendiri. Illa rajulun kharaja, kecuali seseorang yang keluar binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartanya, dan kemudian dia tidak kembali dengan sedikit pun. Tapi selain daripada itu, maka amal di hari-hari ini itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada waktu-waktu yang lain. Maka ibadah-ibadah yang disyariatkan yang pertama adalah puasa. Perbanyak puasa. Dijelaskan dalam beberapa hadis, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif, akan tetapi dalil yang umum menjelaskan keutamaan amal saleh, dan puasa termasuk amal yang saleh. Kemudian yang kedua adalah salat. Manfaatkan di waktu-waktu yang seperti ini. Perhatikan ibadah sunnah, perhatikan salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, salat witir, salat tahajud, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam, walaupun itu hanya 20 menit, walaupun itu hanya 10 menit, walaupun itu hanya waktu yang sebentar, kaki mengulur Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesungguhan kita di waktu yang terbaik ini. Memuari kaki papoleh, ria senge, pakasiwiang, ya, berupa salat dan selainnya. Dan kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kemudian sedekah. Jika di waktu-waktu lain harta kita keluar, maka di waktu-waktu yang seperti ini keluarkanlah harta. Bahkan syariat pun memberikan contohnya. Orang pergi melaksanakan haji mengeluarkan hartanya, dan itu tidak sedikit. Orang yang berkurban mengeluarkan hartanya, dan itu tidak sedikit. Maka di waktu ini banyak orang yang melaksanakan puasa sunnah, keluarkan harta kita. Plus itu lebih banyak pahalanya daripada waktu-waktu yang lain. Apalagi kalau kita memberi makan orang-orang yang berpuasa di hari yang paling baik, dengan amal yang paling baik, memberikan kepada orang yang paling baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berharga, setelah mendengarkan penjelasannya, tidak ada alasan untuk membuat kita terlambat dari hal-hal yang seperti ini, baik dari harta kita, dari tenaga kita, dari apa yang bisa kita lakukan dari ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya setiap waktu, selalu ada waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan di mana kita bisa menutupi semua kesalahan-kesalahan yang telah lalu, semua kealpaan kita, semua kelalaian kita. Allah menghadirkan waktu-waktu terbaik
Dan Allah menjelaskannya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pahala yang begitu menjanjikan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka alangkah ruginya kita engkau kitu relepot na yewelino dengan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah, na mereka warampara, na mereka tubuh majappa, kesehatan, lalu kemudian kita tidak memasukkan diri kita pada hal-hal yang seperti ini. Begitu besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya waktu kita ini yang kita habiskan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kemudian kita tidak lewati di atas ketaatan dan di atas ibadah kepada Allah. Allah jelaskan waktu terbaiknya, Allah jelaskan ibadah terbaiknya, lalu kita kemudian mendengar dan tidak melakukannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa yang kita butuhkan di muka bumi ini. Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita fasilitas hidup. Kita bisa membeli kendaraan dengan harga yang begitu besar. Kita bisa membeli atau mengadakan dengan harga yang begitu tinggi. Akan tetapi untuk memotong korban kambing misalnya, yang harganya tidak sampai seharga satu motor, apalagi kalau mobil, apalagi kalau rumah, bahkan handphone yang mahal. Padahal kebaikannya untuk kita dan untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, hanya satu ekor kambing. Maka kita merenungi keberadaan kita di muka bumi ini dengan harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kemudian ketika tiba waktunya kita tinggalkan semua itu. Kita hidup di muka bumi ini dengan kesehatan yang kita jaga, yang mungkin belum kita sempat sakit kemudian Allah memanggil kita. Coba kita arahkan semua itu, hidup, kesehatan, harta, waktu, kesempatan, untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua bisa memperkecil pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan di dunia, kemudian di akhirat, dan kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.